A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin kembali membuat video tentang masih tetap dalam tema Arsy. Allah ada di mana? Teman-teman pernah mendengarkan nggak kata-kata seperti ini? Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Pernah dengar nggak? Yaitu konsep Tuhan. Allah itu seperti itu. Berarti Allah bertempat kan? Berarti masa Allah bertempat? Sekarang seperti ini. Kalau sufi, kalau seorang tasawuf, kalau seorang alim ulama tidak meyakini Allah di arsy dengan alasan Allah kok bertempat, berarti Allah kan masih bertempat. Seperti ini teman-teman. Kalau Anda tidak percaya dengan tempat Allah di arsy, kenapa Anda membagi-bagi alam? Martabat 7 dan sebagainya, alam ini, alam itu. Dan itu sudah ijma. Ulama-ulama terdahulu kita itu sudah sepakat bahwa alam-alam itu ada. Berarti alam ketuhanan itu ya alam ketuhanan, bukan alam makhluk. Allah masih punya tempat di arsy. Terus ada yang mengatakan seperti ini. Lagi-lagi saya mendengarkan ceramah ya kan. Allah itu bersama kita. Allah itu tidak jauh. Kok di atas arsy jauh sekali. Loh, berarti Anda itu tidak mengerti yang dimaksud dengan ihsan. Nabi Muhammad mengatakan ma huwal ihsan. Ihsan itu ya seakan-akan dilihat. Kalau bisa melihat, iya aku melihat Allah. Itu konsep ihsan. Berarti yang dimaksud Nabi Muhammad di situ itu Allah masih punya tempat di arsy. Tetapi Allah dekat karena Dia ada sambungan dengan kita. Kok bisa seperti itu? Lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi itu kan tanah, teman-teman. Tanah, nadi itu tanah. Tapi yang ruh ini loh, yang dari intisari tanah, api, udara, dan lain-lain. Itulah yang namanya Allah lebih dekat daripada urat nadi, daripada unsur tanah itu. Kalau tanah itu kok sama dengan ruh kita ya, berarti jin itu juga dekat dengan Allah dong. Rohnya dari Allah kan, berarti itulah sekat di sini itu. Allah lebih dekat daripada urat nadi, mengatakan bahwa api sendiri, tanah sendiri. Mereka apa itu zat-zat itu punya nyawa. Cuma kan tidak rohnya Allah yang asli itu kan. Yang gabungan 4 unsur ini. Kalau nadi ya sama seperti tanah. Kita ini dari tanah, tapi tanah yang ditiup langsung rohnya Allah. Gabungan 4 unsur. Api, tanah, udara, air. Itu loh. Makanya Allah itu bisa menyambung ke diri kita. Nabi Adam kenapa ditanya kok belum diajari sama malaikat? Dia juga makhluk baru kok langsung tahu nama-nama. Karena Allah itu langsung memberikan sebuah
ilmu yang langsung dari dalam. Kok bisa? Iya, wong kita itu loh kok punya sambungan ke Allah. Wong anak saja loh, anak-anak. Anak itu kalau punya masalah ya di jauh ya, di jauh. Kok kita kok kerasa sebagai orang tua? Wah, anakku kenapa ini? Firasat. Loh itu loh perhatian kesambung itu seperti itu. Belum lagi nanti seperti ini. Katanya Allah itu maha mengetahui segalanya. Ya bener lah. Mau CCTV saja loh. Ciptaan makhluk saja lo bisa melihat pergerakan orang. Apalagi CCTV-nya Allah. Setiap unsurnya yang dijadikan makhluk ini. Langit 1 sampai 7. Itu mengandung CCTV semua kalau Anda benar-benar bisa tahu. Setiap benda-benda ini ada CCTV-nya Allah. Belum lagi manusia. Manusia ini belum ada Raqib Atid. Raqib Atid ini mencatat langsung, datanya langsung ke sana. Langsung ke sana, Sidratul Muntaha sana. Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha sudah lepas. Langsung Allah melihat setiap manusia punya data-data di Raqib Atid. Belum lagi Allah bisa melihat hatinya. Allah punya akses ke hati manusia. Makanya Allah mengatakan yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Jangankan hanya perilaku kita, hati aja loh Allah mengetahui. Tapi apakah Allah ada di dekat kita atau di mana kita? Tidak, Allah masih punya tempat alam ketuhanan. Dan alam ketuhanan itu yang menyentuhnya itu ya Ares, langit 7, dari Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Jadi CCTV-nya Allah itu setiap benda ini. Makanya Allah itu waktu-waktu tertentu ingin jalan-jalan ke buatannya ini dari langit 7 sampai langit ke 1. Di langit 1 kan ada bumi. Nah, bumi itu loh nyelimpet di planet-planet yang bumi itu loh kecil. Allah berkuasa, walaupun Allah turun, Allah tidak meninggalkan tempatnya. Seperti kita makhluk ya. Kalau ingin berpindah berarti kita itu pindah secara waktu, secara tempat, dan secara tubuh. Tapi Allah tidak seperti itu. Jadi konsep Anda, Allah itu masa jauh, katanya Allah dekat. Aduh rek, katanya seperti itu. Saya rekam kata-kata seperti itu. Tuhan kok jauh sekali, kata Mursyid itu dengan bangganya. Ya ndak jauh. Kabel listrik. Kita katakan jauh ya jauh, katakan dekat ya dekat. Wong kalau pusatnya mati langsung sini juga mati. Tapi itu jauh dah. Dikata jauh ya jauh. Dikata dekat ya dekat. Wong sana mati ini langsung mati. Gitu. Seperti itu analoginya. Seperti itu. Dan analogi ini sudah saya ambil, sudah saya saring di Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, bahkan pengalaman diri saya sendiri. Saya tidak ingin mengaku-ngaku saya musyahadah. Tidak. Ini semuanya ilmunya Allah. Anda belum tahu kan ilmunya Allah yang belum dikenali kan. Luar biasa Allah itu kalau menggabungkan dat-datnya saja loh. Belum ruhnya. Unsur kimia saja itu loh. Kalau cairan seperti ini digabung ini menjadi ini. Itu loh, itu hanya ilmunya Allah yang berupa fisik. Anda belum tahu ilmunya Allah yang gaib. Yang batin. Lebih dari sinyal, lebih dari CCTV. Teman-teman, makanya jangan Anda membatasi Allah. Jangan membatasi Allah, kehebatan Allah jangan dibatasi. Dan jangan samakan tempat Allah dan tempat makhluk itu, jangan samakan. Nanti kalau Anda samakan, Anda akan bingung sendiri.
Kalau Anda bukan makrifat beneran loh, maksudnya. Jadi yang dikatakan jauh tapi dekat, dekat tapi jauh, ya kita dengan Allah itu loh. Dikatakan jauh tapi kok bisa melihat hati kita. Makanya di dalam Allah lebih dekat daripada urat nadimu itu asbabun nuzulnya itu ya tentang doa dan perilaku manusia waktu itu. Jadi ayat ini turun, Nabi Muhammad itu mengatakan, jangankan perilakumu, hatimu saja Allah tahu, karena dia lebih dekat daripada urat nadimu. Itu waktu itu asbabun nuzulnya seperti, tapi Allah bersama kita enggak. Kita ini alam makhluk, 1 sampai 7 itu alam makhluk. Tapi apakah Allah tidak bisa turun di alam makhluknya? Bisa, dia itu kholik, dia itu luar biasa, dia bisa kemana-mana dengan waktu yang ditentukan, karena Allah itu bukannya kok tidak mampu ke makhluknya, bukan, karena makhluknya itu yang nggak mampu. Jadi Allah butuh waktu-waktu tertentu untuk mengecilkan kekuatannya sekecil-kecilnya agar makhluk ciptaannya itu tidak hancur. Begitu. Di Allah itu maha mampu, tapi makhluknya yang tidak mampu. Makanya Allah butuh waktu-waktu tertentu untuk turun. Dan turunnya itu bukan kayak kita turun terus kita meninggalkan tempat, berubah tempat, dan kita tidak. Allah berpindah tempat dari alam Tuhannya ke alam makhluknya itu tidak seperti kita. Jangan dibayangkan. Dan Allah maha mengetahui, karena setiap ciptaannya dari 7 sampai langit 1, bahkan langit 1 sampai ke bumi ini, itu semuanya ada CCTV, ilmu gaib dan fisikanya Allah itu di situ. Anda tidak tahu. Mungkin dari ilmu kalau orang belajar ilmu hikmah ya saya. Kalau ingin menyantet orang, kita tidak butuh orangnya, kita hanya butuh pakaiannya atau apanya, itu karena dia mengandung keringatnya itu sudah bisa mengakses. Apalagi Allah yang setiap ciptaannya adalah zatnya. Makanya Allah punya akses semuanya, tapi hanya melihat. Dan Allah khusus untuk turun jalan-jalan ke bumi, ke langit. Dan itu pun malaikat pun tidak tahu bagaimana caranya Allah. Sangat halus dan sangat wow. Saya sudah tidak bisa mengatakan kalau ilmunya Allah yang gaib ini, wah, ilmunya Allah yang berupa fisika saja, kimia saja sudah, wah, Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, jangan membatasi Allah ya, jangan membatasi Allah tidak bertempat. Soalnya kalau Allah bertempat berarti kan bukan Tuhan. Tempat makhluk sama alam ketuhanan berbeda enggak? Kalau Anda tidak percaya arsy, kenapa Anda membagi-bagi alam? Yang merasa sok pintar, yang melihat video ini, yang kitabnya sudah ratusan bahkan ribuan tentang tasawuf, kenapa Anda percaya alam? Alam ketuhanan, alam jabarut, alam malakut, alam-alam yang lain. Kenapa ada sekat kalau Anda percaya? Kalau Anda tidak percaya alam ketuhanan, kalau Anda tidak percaya arsy, kenapa Anda percaya alam? Saya sedikit kasih rahasia, alam dan Allah sama. Alam sama dengan Allah, Allah sama dengan alam. Alam itu luar biasa kekuatannya, daya hidupnya luar biasa, menghasilkan Allah itu yang tambah luar biasa. Ya kan? Intinya inti itu tidak bisa musnah. Unsurnya saja tidak bisa. Unsurnya itu tidak bisa mati, terus hebat sekali unsurnya ini. Nah, unsur ini menghasilkan inti yang sangat di luar kehebatan unsur-unsur ini. Bayangkan, itulah Allah.
Makanya alam sama dengan Allah, Allah sama dengan alam. Tapi alam tidak bisa melebihi kekuatan Allah karena alam ini yang menghasilkan Allah. Paham ya teman-teman? Api, air, udara itu luar biasa itu, suara alam luar biasa itu. Tidak bisa dimusnahkan. Terus zat-zatnya itu kalau digabungkan, wah menjadi luar biasa, menjadi ini. Lah semua itu menghasilkan satu titik. Maksudnya bukan satu, Allah itu bukan bulat atau titik ya, bukan. Ini saya lambangkan saja. Menghasilkan sebuah inti yang itu Allah. Bayangkan betapa hebatnya Allah. Jadi jangan katakan, oh katanya Allah jauh di aras, Allah itu bersama kita kok. Iya bersama kita. Bersama kita. Dia selalu melihat diri kita dari output kita, dari alam-alam ini yang selalu men-CCTV kita, apalagi dari dalam. Di Allah itu seakan-akan bersama kita. Tapi tetap Allah itu masih punya tempat di alam ketuhanannya. Monggo dipikirkan perkataan saya ini. Cari kesalahan dalil ini kalau Anda memang bisa gabungkan pemahaman ihsannya Nabi Muhammad. Nanti Anda akan tahu betapa canggihnya Allah. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat, itulah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.